Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya yang terhormat Ibu Sri Rizky Chandra Nursari, Dokter Anda Magister Komputer, selaku dosen pengampu mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak A. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan sistem informasi penjualan tiket koperasi teknik di Universitas Pancasila yang beranggotakan Dwi Ananda Fatima dengan job desk programming, karena Nizalika Febrianti dengan job desk skenario, saya sendiri sebagai Muhammad Tegar dengan job desk database, dan Hanif Agil Musafa dengan job desk perancangan. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Hanif Agil. Baik, kantin koperasi ini merupakan bisnis yang dimiliki oleh Fakultas Teknik Universitas Pancasila yang terletak di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Kantin ini merupakan bagian dari upaya Fakultas Teknik Universitas Pancasila untuk memberikan layanan makanan, minuman, serta layanan fotokopi dan rental komputer kepada mahasiswa, dosen, dan staf yang berada di lingkungan universitas. Metode perancangan prototipe Metode perancangan prototipe mudah digunakan dalam pengembangan sistem informasi penjualan kantin koperasi karena pendekatan interaktifnya memungkinkan pengguna dan pengembang berkolaborasi, mengadaptasi perubahan dengan fleksibilitas, serta menghemat waktu dan biaya dalam pengembangan. Untuk aliran proses iteratif mudah digunakan dalam pengembangan sistem informasi penjualan kantin karena memungkinkan penyesuaian kebutuhan pengguna, pengembangan bertahap, identifikasi masalah dengan cepat, dan fleksibilitas dalam mengakomodasi perubahan. Baik, untuk use case diagram akan dibacakan oleh rekan saya, Dwi Ananda. Masih di mute. Baik, kemudian di sini ada dua aktor, yaitu owner dan staff. Owner mengelola produk, kemudian include login. Owner mengelola kategori, include kepada login. Kemudian owner mengelola data karyawan, include pada login. Kemudian owner melihat laporan penjualan, include pada login. Kemudian owner membuka data transaksi penjualan, include pada login. Kemudian staff dapat mencatat data fotokopi, kemudian include pada login, mencatat data rental komputer, include pada login, kemudian melihat laporan penjualan, include pada login, membuka data transaksi penjualan, include pada login, dan logout juga include pada login. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kanani Zalika. Berikut adalah APL atau arsitektur perangkat lunak dari sistem informasi penjualan koperasi teknik. Dimulai dari user, login ke dalam sistem, dan outputnya akan menghasilkan informasi login. Kemudian input produk akan diproses oleh master dan menghasilkan output informasi produk. Kemudian input karyawan akan menghasilkan output informasi karyawan. Kemudian rental komputer akan menghasilkan output informasi rental. Kemudian fotokopi akan menghasilkan output informasi fotokopi. Kemudian kategori akan menghasilkan output informasi kategori. Kemudian laporan akan menghasilkan output informasi laporan. Kemudian untuk input detail transaksi akan diproses oleh transaksi dan kemudian akan menghasilkan output laporan. Berikut adalah diagram konteksnya. Dimulai dari owner akan menginput produk, kemudian akan menghasilkan data produk, kemudian owner akan menginput kategori yang menghasilkan data kategori, kemudian
owner akan menginput info laporan yang akan menghasilkan data laporan, kemudian owner akan menginput transaksi yang akan menghasilkan data transaksi, dan login juga akan menghasilkan info login. Kemudian dari staff, dimulai dengan login yang akan menghasilkan informasi login, kemudian fotokopi akan menghasilkan data fotokopi, kemudian rental komputer akan menghasilkan data rental komputer, yang terakhir laporan akan menghasilkan data laporan. Kemudian di sini ada UML, yaitu activity diagram dari login. Dimulai dari user dengan mengklik login, kemudian sistem akan menampilkan form informasi login, kemudian kembali lagi kepada user dengan mengisi form login, kemudian sistem akan menyatakan sesuai atau tidaknya. Jika data tidak sesuai, maka akan kembali menampilkan form login. Jika data sesuai, maka akan menampilkan login sukses. Kemudian sistem akan melanjutkan dengan menampilkan halaman utama. Kemudian jika sudah tampil halaman utama, bisa kembali ke menu logout dan selesai atau end. Kemudian ada UML activity diagram dari kategori. Dimulai dari user melihat data stok barang, kemudian sistem akan menampilkan form untuk pengisian stok kategori barang. Kemudian kembali lagi kepada user mengisi form ID kategori barang. Dan sistem akan memproses menampilkan data sesuai dengan ID kategori barang yang diinput. Kemudian kembali lagi kepada user untuk mengedit kategori barang. Jika tidak ada pengeditan, maka akan menghapus data kategori barang dan data akan dihapus. Kemudian jika ada pengeditan, maka menambah kategori barang baru. Kemudian sistem akan mengupdate data kategori barang baru, data disimpan, dan sistem akan keluar atau selesai. Yang selanjutnya ada UML atau activity diagram dari produk. Dimulai dari user melihat data produk, kemudian sistem akan memproses dengan menampilkan form jenis produk. Kembali lagi kepada user untuk mengisi form jenis produk, kemudian sistem akan memproses dengan menampilkan jenis produk yang sesuai. Jika data diedit, maka akan menambahkan deskripsi produk, kemudian data disimpan dan menampilkan data, kemudian sistem akan menampilkan data yang telah disimpan. Jika data tidak diedit, maka akan melihat tanggal expired, kemudian sistem akan menampilkan data expired, dan sistem akan selesai atau keluar. Kemudian yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Hanif Agil Musafa. Baik, untuk UML activity diagram karyawan, owner melihat data karyawan, kemudian sistem menampilkan data karyawan, kemudian balik lagi ke owner, edit karyawan, jika ia menambah data karyawan, data disimpan dan keluar. Jika tidak, menghapus data karyawan dan data dihapus. Selanjutnya, UML activity diagram laporan. User membuat laporan baru. Kemudian sistem menampilkan form identitas karyawan. Kemudian balik ke user untuk mengisi form identitas karyawan. Data sesuai jika tidak menampilkan form identitas, jika iya menampilkan format laporan. Kemudian balik ke user membuat laporan sesuai format sistem dan menyimpan data, kemudian balik ke sistem lagi, data disimpan, kemudian menampilkan data yang telah disimpan dan keluar. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Muhammad Tegar. Baik, ini adalah sekuensi diagram untuk owner. Dari owner ke register user, dia membuat ID dan password. Outputnya ID dan password telah terbuat. Dan dari owner ke login, menginput ID dan password, outputnya login berhasil. Dari owner ke manajemen data stok barang, mengedit data stok barang, dan outputnya menyimpan data stok barang. Dari owner ke manajemen produk,
mengedit data produk, outputnya menyimpan data produk. Dari owner ke manajemen karyawan, mengedit info karyawan, outputnya menyimpan info karyawan. Dari owner ke manajemen laporan, melihat data laporan, outputnya menampilkan data laporan. Untuk sequence diagram staff, dari staff ke register user, membuat ID dan password, outputnya ID dan password terbuat. Dari staff ke login, menginput ID dan password, outputnya login berhasil. Dari staff ke manajemen data stok barang, membuat data stok barang, outputnya menampilkan data stok barang. Dari staff ke manajemen produk, melihat data produk, outputnya menampilkan data produk. Dari staff ke manajemen karyawan, melihat info karyawan, dan outputnya menampilkan info karyawan. Dari staff ke manajemen laporan, mengedit data laporan, outputnya menyimpan data laporan. Next. Berikut adalah flash diagramnya, boleh di zoom. Dan di sini ada tabel laporan, ada tabel kategori, ada tabel rental, ada tabel antarmuka, transaksi, karyawan, dan sebagainya. Next. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Dwi Ananda Fatimah. Baik, selanjutnya ada entity relationship diagramnya. Di sini entitas karyawan memiliki relasi dengan fotokopi dan memiliki relasi dengan laporan dan memiliki relasi dengan rental komputer. Kemudian entitas laporan memiliki relasi dengan transaksi, entitas transaksi memiliki relasi dengan produk, dan entitas produk memiliki relasi dengan kategori. Selanjutnya ini adalah database-nya. Di sini ada entitas fotokopi, entitas produk, entitas kategori, entitas transaksi, entitas karyawan, entitas laporan, dan entitas rental komputer. Selanjutnya ini adalah demo prototype login-nya. Di sini saya menggunakan framework Bootstrap. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.